Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang pembelajaran membaca dan menulis permulaan atau MMP. Di sini kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Muhammad Kevin Daendra dan teman saya Fahmi Ardiansa serta Fidain Fauzanil Islami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan metode-metode MMP. Ada beberapa metode mengajar MMP yang dikenal di Indonesia, yaitu metode abjad atau huruf, metode bunyi, lazim disebut metode eza, metode kata, metode suku kata, dan metode global atau kalimat. Dan yang terakhir itu metode kalimat, dikenal pula dengan metode SAS. Berikut ini akan dikemukakan metode-metode MMP tersebut satu persatu. Nah, metode abjad. Pelaksanaan pengajaran MMP dengan metode abjad dimulai dengan pengenalan huruf-huruf yang akan diajarkan dengan melafalkan menurut nama huruf itu. Huruf-huruf yang sudah diajarkan itu dirangkai menjadi satu kata, menjadi kata, dan setelah mengenal beberapa kata baru, dirangkai lagi menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya ada metode bunyi. Metode ini pelaksanaannya tidak berbeda dengan metode abjad. Hanya saja bunyi konsonan dilafalkan menurut bunyinya. Huruf K dilafalkan ek atau huruf ke. Huruf D dilafalkan D atau ed, dan seterusnya. Itu termasuk contoh metode bunyi. Selanjutnya ada metode suku kata. Metode ini pelaksanaannya dimulai dengan mengenal beberapa suku kata yang kemudian dirangkai menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Pengenalan huruf dilakukan dengan mengupas suku kata dan kemudian merangkainya kembali. Metode ini didasari anggapan bahwa konsonan baru dapat diucapkan dengan sempurna setelah digabungkan dengan bunyi vokal. Lalu ada metode kata. Metode ini dimulai dengan mengenalkan beberapa kata. Kata-kata itu lalu dipilih sehingga mewakili huruf yang akan diajarkan. Setelah kata-kata itu dapat dibaca anak, kata-kata itu dikupas menjadi suku kata. Lalu suku kata dikupas menjadi huruf. Setelah itu dirangkai kembali menjadi kata semula dengan mengenal beberapa huruf. Disusunlah kata-kata tersebut dengan mengkombinasi huruf-huruf itu. Selanjutnya ada metode kalimat. Metode kalimat. Metode ini lebih dikenal dengan nama metode global karena pelaksanaannya dimulai dengan penyajian kalimat secara global. Kalimat-kalimat itu diturunkan guru membacanya dan murid mengikutinya. Setelah meniru, diharapkan anak dapat membaca sendiri serta dapat mengenal kata-kata satu persatu. Setelah itu, baru dianalisis hingga mereka mengenal huruf. Metode ini mengutamakan analisis semata. Semua huruf dikenalkan kepada anak dengan menganalisis kalimat. Latihan sintesis tidak dipentingkan seperti dalam metode kata. Karena itu, pantaslah ada yang mengatakan bahwa metode global adalah metode analisis semata. Lalu di sini ada metode SAS. Metode SAS sebenarnya metode analisis yang mengutamakan arti yang didasari ilmu jiwa, Gestalt, sebagaimana metode kalimat. Pelaksanaannya dimulai dari mengenalkan struktur kalimat yang disertai gambar. Selanjutnya dianalisis hingga berupa kata. Kata dianalisis itu atas huruf-huruf yang membentuknya. Setelah dianalisis, poin yang ketiga ada
tahapan atau langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan. Menurut Solkan dan kawan-kawan, langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran membaca menulis permulaan tanpa buku dan pembelajaran membaca menulis permulaan dengan menggunakan buku. Nah, tahapan atau langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan tanpa buku ada 7 tahapan. Yang pertama, menunjukkan gambar. Yang kedua, menceritakan gambar. Yang ketiga, siswa diminta bercerita dengan bahasa sendiri. Yang keempat, memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tulisan melalui bantuan gambar. Yang kelima, membaca tulisan bergambar. Yang keenam, membaca tulisan tanpa gambar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memperkenalkan huruf suku kata dengan bantuan kartu. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran membaca menulis permulaan menggunakan buku. Ada 7 langkah-langkah atau tahapan. Yang pertama, siswa diberi buku yang sama dan diberikan kesempatan untuk melihat-lihat isi buku tersebut. Kedua, siswa diberi penjelasan singkat mengenai buku tersebut tentang warna, jilid tulisan atau judul, luar dan segalanya. Yang ketiga, siswa diberikan penjelasan dan petunjuk tentang bagaimana cara membuka halaman-halaman buku agar buku tetap terpelihara dan tidak cepat rusak. Yang keempat, siswa diberi penjelasan mengenai fungsi dan kegunaan angka-angka yang menunjukkan halaman buku. Yang kelima, siswa diajak memusatkan perhatian terhadap suatu teks atau bacaan yang terdapat pada halaman tertentu. Yang keenam, jika bacaan itu disertai gambar, sebaiknya guru terlebih dahulu bercerita tentang gambar tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, selanjutnya barulah pelajaran dimulai. Materi selanjutnya yaitu tentang skenario pembelajaran membaca dan menulis permulaan, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator, dan yang kedua yaitu metode, dan yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan yang terakhir yaitu penilaian. Baiklah teman-teman, terima kasih atas apresiasinya telah mendengar dan melihat video kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf. Kepada Allah, kami memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.